Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Beberapa waktu yang lalu, klien kami, Saudara Medina Zain, telah membuat laporan di kepolisian, dalam hal ini di Polrestabes Kota Bandung, tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap perusahaan yang mereka kelola yang bernama Bandung Makuta. Adapun dugaan penggelapan yang dimaksud adalah diduga dilakukan oleh Saudara Irwansyah dan rekan-rekannya sesama pemegang saham. Oleh karena itu maka perlu kami tegaskan, posisi Medina Zain bukan seorang pemegang saham yang dalam pengertian melakukan atau single fighter, melakukan perlawanan kepada banyak orang, para pemegang saham yang lain, dan atau dikesankan seolah-olah Saudara Medina Zain ini orang yang rese, orang yang risih, padahal kita tahu bahwa Saudara Medina Zain adalah seorang pengusaha yang profesional. Beliau tahu bahwa ada ketidaktransparan dalam pengelolaan perusahaan, maka Saudara Medina Zain dalam konstruksi hukum yang kita tahu bahwa beliau dapat melakukan permintaan audit, dan ini hak konstitusional Saudara Medina Zain. Dan dia lakukan constitutional complaint secara administratif, karena itu dulu yang dia tempuh. Maka dalam beberapa kesempatan Saudara Medina Zain telah berupaya berkirim surat dan direspon. Kemudian ada dugaan penyelewengan dana di dalam. Dan ketika ini akan diminta untuk dibicarakan sesama pemegang saham, maka Saudara Irwansyah dan teman-temannya menolak. Karena itulah maka Medina Zain tahu proses berikutnya adalah dia membuat laporan polisi. Jadi perlu kami tegaskan bahwa Saudara Medina Zain, klien kami, tidak pernah berniat membenci Saudara Irwansyah secara pribadi. Karena mereka ini bersahabat. Dan mungkin besok juga bersahabat. Tetapi hari ini mereka berbeda pendapat, maka saya berharap saudara-saudara bisa memahami bahwa posisi Medina Zain adalah sebagai seorang warga negara, pemegang saham, yang meminta transparansi keuangan di perusahaan. Bahwa mereka, perusahaan ini saudara, sudah memperoleh keuntungan. Jadi jangan seolah-olah dikesankan Medina Zain sudah menerima dana, benefit atau dividen, dan kemudian Medina Zain ribut. Bukan begitu. Medina Zain menerima dividen, iya. Tapi mereka juga menerima dividen. Nah, artinya dalam teori hukum, ini logika law-nya masuk gitu. Nah, berikutnya, perusahaan itu harus memang berjalan karena filosofi orang berusaha adalah mencari untung. Tidak ada orang berusaha yang tidak mencari untung. Kalau orang berusaha tidak cari untung, buat apa berusaha? Nah, dalam perusahaan biasa terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Nah, harusnya kemarin ketika Medina minta untuk dilakukan permintaan rapat bersama pemegang saham dan atau meminta transparansi, apa sih sulitnya menjawab itu gitu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang demikian jauh gitu. Nah, saya hadir di sini sebagai lawyer yang profesional menjalankan tugas profesi saya. Saya ingin sekali Irwansyah membuka hatinya dan teman-teman yang lain untuk dicari penyelesaian. Klien kami gampang aja kalimatnya. Kalau saya dianggap duri dalam daging Bang Rasman, nggak apa-apa, dikembalikan saham saya. Saya keluar, walaupun perusahaan itu sudah berkembang sekarang, silakan mereka kembangkan. Ambillah untung yang sebesar-besarnya, saya mundur. Sampai begitu gitu. Jadi ini terlalu rumit gitu.
Nah, ada sindiran di medsos, ada bully-bulian di medsos. Nah, ini sekarang yang dicari keuntungan apa? Kita bukan pansos. Saya tidak perlu lagi harus membawa kasus ini supaya saya terkenal, sudah dikenal. Maci juga, apalagi Medi, apalagi saudara Lukman. Lukman posisinya adalah sebagai seorang suami yang memberi masukan yang konstruktif kepada istrinya. Bahwa kami dari tim hukum ya melihat ada keganjilan penetapan atau pembuatan SP3 dari laporan Medina Zain. Apa yang janggal? Saya beberapa kali membuat laporan di polisi, itu biasa kalau misalnya laporan kita itu diatensi oleh setingkat di atasnya. Kalau di Polrestabes Kota Bandung laporan polisi, maka yang ideal dan yang selalu terjadi adalah diambil alih oleh Polda di atasnya lagi. Ini hierarkinya. Polda Jawa Barat lah yang seharusnya melakukan gelar perkara terbuka terbatas atau tertutup terhadap kasus ini. Nah, yang aneh menurut kami dan tidak pernah terjadi menurut saya, ini justru langsung loncat ke Mabes Polri. Ada apa? Ini pertanyaannya. Kenapa ini sampai ke Mabes Polri? Padahal ini kasus hanya kasus 1,9 miliar. Ini bukan extraordinary crime. Bukan satu kejahatan yang luar biasa. Kenapa harus dilakukan gelar perkara di Mabes Polri? Dan gelar perkara di Mabes Polri itu pun menurut klien kami yang ikut di situ, ya, Maci nanti bisa tambahkan, itu seharusnya posisi bukan pada seolah-olah Mabes Polri melihat bahwa kasus ini terlalu cepat dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Padahal menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, unsur awalnya itu sudah memenuhi. Nah, oleh karena itu maka harusnya ini dapat digelar sekali lagi. Kita bisa minta gelar lagi sekali lagi agar kita datangkan saksi ahli yang independen gitu. Jadi idealnya kalau memang fair Mabes Polri, hadirkan saksi ahli dari Irwansyah, hadirkan saksi ahli dari Medina Zain, kita bedah bersama-sama, kelihatan bahwa posisi hukumnya jelas. Nah, sekarang muncul kecurigaan kami ada apa. Pun demikian saudara-saudara, kami seandainya ini kami sudah dapat laporan dari saudara-saudara, ada laporan balik, ya apa boleh buat. Kalau memang ini permintaan Irwan, beliau lapor balik, ya kita terpaksa menghadapi apa yang dilakukan oleh saudara Irwan. Saya sama sekali saudara-saudara ingin mencari jalan tengah. Saya menghormati tokoh-tokoh penting negeri ini yang sudah berkomunikasi dan saya berkomunikasi dengan mereka. Tapi kalau Irwan memang tidak puas dan akan membawa ini ke jalur hukum yang lebih serius, saya harus menempatkan diri saya secara profesional untuk membela klien kami. Jadi saya komunikasi dengan Irwan, ya. Terus terang saya berinisiatif untuk mencari solusi. Kami ketemu sama Irwan di, saya harus sebut jadinya kalau seperti ini kan, di Senayan City. Saya ada tim saya juga ya, Bu Ade ya. Ada juga saudara Jihan ya, benar ya? Nih, orangnya ada, managing partner saya. Kita berdiskusi tentang apa yang harus kita lakukan. Kalau memang kamu mau melapor balik, bahkan saya waktu itu, karena saya tahu Maci juga pengacara Medina dan saya, bahkan saya waktu itu menawarkan, bagaimana kalau saya jadi kuasa hukum kamu, yang penting kasus ini bisa damai. Kalau enggak, kamu lanjutin macam mana? Nah, maksud saya berkomunikasi itu sama beliau untuk mencari jalan keluar. Saya belum kuasa hukum Medi pada waktu itu. Nah, supaya terang nih, jangan dikira saya udah terima kuasa dari Bu Medi, kemudian saya tiba-tiba bicara loncat ke sana, bukan. Saya belum terima kuasa ya Bu ya, belum terima kuasa, maka saya berinisiatif. Tapi preskon itu ada. Bahwa saya diundang oleh Bu Medi ada, tapi saya tidak datang. Dan Irwan tahu saya tidak datang. Karena dia berupaya, Irwan ini berupaya bagaimana berkomunikasi dengan saya.
Nah, saya coba berupaya dengan beliau komunikasi, kita ketemu. Nah, bahkan saya menawarkan diri, tapi ternyata ketika gelar, dia pakai pengacara adik saya, teman saya. Nah, saya juga heran. Nah, oleh karena itu maka ya sudahlah kalau memang dia tidak mau, sementara saya dipesan oleh banyak pihak orang-orang penting negeri ini agar menyelesaikan secara baik, apa sih untungnya? Nah itu. Nah sekarang, kalaupun ada laporan, kita nggak ada masalah. Cuma kami juga sedang mendalami bahwa banyak unsur kok yang bisa juga kita buat laporan baru. Saya kira itu yang kedua, masalah pra-peradilan. Memang ada upaya hukumnya, kita bisa pra-peradilan. Itu pun sedang kami dalami dengan Pak Lukman. Karena Pak Lukman ini, beliau ini kan sarjana hukum juga. Jadi masalah hukum dia melek juga. Nah itu, jadi kita diskusi, berbicara, berpikir apa yang terbaik untuk kita lakukan. Sekali lagi ini adalah berat bagi kami. Kita tidak mau perang di media, kita nggak mau perang di pengadilan urat saraf tegang-tegang. Tapi kalau akhirnya akan sampai ke sana, secara profesional, maka saya akan lakukan upaya hukum yang terbaik untuk klien saya. Dan Pak Maci juga sahabat saya akan melakukan upaya hukum yang terbaik. Enggak lah, itu cuman ini aja, cuman terpancing aja. Namanya juga manusia kan, pasti ada terpancing yang ya yang duluan siapa gitu kan, bisa dilihat gitu kan. Saya juga di situ kan cuman tulis ditunda gitu, ditunda itu maksudnya ya tertunda. Ini bukan SP3 itu SP3 itu bukan akhir dari segalanya gitu loh. Jadi seperti Bang Rasman bilang tadi, ini kita akan kaji lagi, kita kedepannya kita akan menempuh jalur hukum yang lain. Nah, kalau masalah sindir-sindiran, saya ingatkan, tolong jangan ada yang nanti ujungnya memfitnah, pencemaran. Kalau itu terjadi, tentu kita akan lakukan upaya hukum. Tentu kita juga akan jaga klien kita. Bahwa persoalan dengan Irwan, biarkanlah antara dia, ngapain orang lain turut campur. Jadi netizen-netizen, udahlah Anda komen yang benar saja.